Kayaknya Pak Johan udah di kelas deh. Gue ke kelas ya. Nih kalian sih gosipnya lama banget dari tadi. Gue udah telat. Ini juga depan kelas dulu itu. Pak Johan nih, si Rehan gosip. Oh, Bulek udah digosip. Guys, kita harus mikirin nih. Gimana caranya supaya Davin mau stay di geng kita. Gue mau kerjanya kayak Farel dulu. Pas kita lengah, dia malah hianatin kita. Dengan kembali ke geng kabel dan bikin kita kalah di festival band. Ya walaupun sebenarnya kita juga kalah gara-gara ada satu orang yang nggak ngakuin dari awal tuh kalau dia tuh demam panggung. Ya udah lama kali, nggak usah dibahas. Tapi faktanya begitu kan? Coba lu ngomong dari awal. Kita nggak akan kalah. Gimana kita mau antisipasi lu nggak ngomong dari awal? Udah. Cuma ngasih contoh doang. Udah nggak usah ribut. Gue sih oke banget nih. Al, tapi gimana caranya supaya Davin tetap stay di geng kita, ya nggak? Iya lagi. Kalau dilihat-lihat ya, si Davin tuh masih galau. Antara dia mau percaya sama geng kita, atau dia mau balik lagi ke geng kabel. Pastinya kita harus buat Davin itu makin ilfil sama geng kabel. Nah, lo punya idenya gak, Al? Lo semua tenang aja. Gue udah punya rencana soal itu. Pokoknya tugas kalian adalah buat mastiin kalau Davin itu sama sekali nggak ada akses buat deket lagi sama geng kabel. Kalian harus cegah geng kabel buat pengaruhin Davin. Ngerti? Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Ayo cepat masuk. Kebiasaan, bel udah bunyi masih di luar. Ini bangkunya Rifki kenapa kosong? Ada yang tahu Rifki di mana? Rifa? Kamu tahu Rifki di mana? Jangan kamu bilang kalau Rifki kumat lagi penyakit bolosnya. Rifa, Bapak tanya sama kamu, kenapa kamu nggak jawab? Yaudah, Nadif, Ani, Davin, Bonaboni, Farel dan yang lainnya, ada yang tahu Rifki di mana? Bapak minta jangan ada yang lindungin Rifki itu bolos. Harus jujur. Oh, nggak ada yang mau jawab ya? Oke, berarti kalian mau dihukum kelilingin lapangan sebanyak 40 kali. Ya? Enggak Pak, jangan dihukum ya Pak. Rifki kan nggak mungkin bolos Pak. Dia kan udah berubah, ya kan? Tapi kali ini kita semua memang nggak tahu Rifki di mana Pak. Karena memang nggak ada kabar. Dan bahkan nih Pak, Michelle pacarnya Rifki pun nggak tahu Rifki di mana. Saya udah telepon, nomor HP-nya nggak bisa dihubungi Pak. Tapi Bapak tenang aja, ya. Nanti saya coba hubungin papanya Rifki, terus nanti saya bakal kabarin Bapak. Baik. Bapak tunggu kabarnya. Kalau sampai ketahuan kamu bohong, Bapak yang langsung telepon bapaknya Rifki kalau Rifki itu bolos. Iya Pak, siap. Yaudah, baik kita lanjut absen. Davin, gue nanya sama lo. Lo serius nanya kayak gitu sama kita? Hah? Menurut lo keputusan lo buat gabung sama kita itu salah? Atau lo nyesel udah berpaling dari geng lo yang gak bermutu itu? Nanya baik-baik, lu jawab baik-baik dong. Jangan pakai emosi. Udah. Bener kata Maman. Lu nggak harusnya emosi kayak gini. Apalagi sekarang, Davin tuh bagian dari kita juga. Lo tuh harusnya ngertiin dong dan bukannya marah-marah kayak gini. Ya wajar aja kalau dia masih bimbang. Tapi sampai kapan gua harus toleransi sama dia? Lagian jadi orang ugaluan banget. Udah Vin, lo gak usah dengerin kata-kata si Ardi. Dia emang kayak gitu orangnya, suka emosian. Udah lo pahamin dia aja ya. Lagian ya,
di dalam persahabatan, kita harus saling memahami dan saling menghargai. Betul. Oke? Oh ya, BTW jawaban gua untuk pertanyaan lo tadi adalah lo udah ngelakuin tindakan yang tepat dengan gabung sama geng kita dan ninggalin geng IPS. Udah lah, Vin. Semakin lu pikirin, lu bakal semakin ragu. Dan saran dari gua nih, kalau lu udah ngambil langkah maju, jangan pernah lihat ke belakang lagi, Vin. Dan lebih bagusnya lagi, kalau lu lupain mantan geng lo, yang sama sekali nggak pernah pengertian sama lo. Vin, bener kata si Rehan. Lo tuh harus ingat, gimana jadi anak-anak IPS nyakitin lo dan nusuk lo dari belakang. Ya Vin, gue sih oke aja. Gue juga oke, Vin. Sahabat macam apa yang lebih milih cewek tukang selingkuh dibandingkan sahabat yang mereka tuh udah kenal lama? Itu namanya lu dibuang, tau nggak? Tuh, udah liat kan? Kita semua sependapat. Lo tuh harusnya sadar, bukan mata lo lebar-lebar. Kalau kita semua, geng IPA, itu lebih solid daripada geng IPS. Davin? 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 Hah? Davin? Hadir, Pak. Kamu kenapa ngelamun? Hah? Bapak panggil kamu lebih dari 3 kali, nggak nyaut-nyaut. Kamu lagi ngelamunin Rara ya? Nanti kan bisa ketemu jam istirahat. Bacain itu. Farel. Bikin situasi makin keruh saja tuh. Gina. Masa tiba-tiba bahas soal Rara bagaimana? Nadif. Hadir, Pak. Raja itu kadang-kadang soto gitu. Rifa. Hadir. Jangan kayak gitu. Nanti Davin makin emosi lagi dengar kita bisik-bisik gini. Baik. Davin, kenapa kamu mukul-mukul meja, ah? Nyamuk, Pak. Banyak nyamuk. Sampai sekeras itu kamu mukul nyamuk? Iya, nyamuk gede-gede banget, Pak. Bener. Tadi Bapak bilang saya mikirin Rara. Gak banget saya mikirin Rara, Pak. Di otak saya ini sekarang gak ada waktu tuh namanya buat mikirin cewek, Pak. Tadi cuman lagi ngeblank aja tiba-tiba, Pak. Davin, kamu itu jangan kebanyakan ngeblank. Nanti kamu ketempelan hantu. Wah, takut hantu. Kenapa sih semuanya pada flat mukanya? Takut kek? Ketawa kek? Mamai. Raja ya. Bapak tadi lagi ngelucu, ngelawak kan? Lucu sekali, Bapak. Lucu sekali. Stop. Kalian semua ngeledek Bapak ya? Oh, berarti kalian mau dihukum ya? Hormat di lapangan selama 2 jam, ya? Ampun toh Pak Jaya. Minta maaf, Pak. Tapi serius kan tadi lucu? Tadi serius kan? Kayaknya yang dibilang sama geng Aldino bener. Geng kabel emang gak sesolid itu. Buktinya, Rifki gak masuk aja mereka gak ada yang tahu sebenarnya kemana. Dan kelihatannya juga mereka cuek-cuek aja. Mungkin udah saatnya gue beneran lupain geng kabel dan semua kebusukan mereka. Buat apa coba? Gue bikin hati gue sakit sendiri mengenang mereka yang udah hianatin gue.